Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Baik. Kemudian sejarah Indonesia dan prakarya. Hari Jumat istilahnya untuk IPA maaf, saya ulangi ya. Hari Kamis saya ulangi fisika dan sosiologi, kemudian sejarah Indonesia, kemudian prakarya. Hari Jumat kimia dan geografi IPS, kemudian hari budaya. Hari Sabtu itu adalah langsung budaya, kemudian pelajaran di kemudian yang bisa ibu sampaikan ada pertanyaan dari Faisal Syawal Anwar. Ya, karena sudah terima kasih Bu Aini. Ini sudah mana ini? Muhammad Ilham Syahwarian. Keluar dari keluar. Muhammad Farel. Oh, di sini nggak apa-apa dulu. Ayo, ayo, satu. Muhammad Dua. Rizky. Mana Rizky? Kalau mau Pak tadi itu kan mau Muhammad Sufiani. kalau ada tahu kita mau Indonesia itu. Zahran. Dapat kamunya. Jangan pakai dulu tangannya. Tolong. Terima kasih. Pasang. Dapat. Alisa hadir. Kalau mau tidak bagus, Amelia. jangan masuk. Aku mau berbicara kita. Anindita. Yang di belakang sana itu kan berbicara kita tadi tidak masuk akal kan? Tadi dengan kita. Wiyawati hadir. Ella Yang masuk Patricia. laki itu lagi 1, 2, 3 Felicia semua lagi. hadir. Oh, Felicia Memang hadir. anda tidak mau berbicara kalau mau berbicara kita harus berbicara. Felicia Desia hadir. Ivana. Kesia hadir. Lani Hasan. Kenapa? Kalau ini ada Sakit. dengan kepala. Maria. Nazri. Putri. Saskia. Siti Hoirunisa. Sri Yahaya Langkajo. Safriyani Lamusi. Safriyani ini kok bisa dari yang siapkan ibadah lamu. Oke, jadi ada sekitar, ada yang belum diabsen? Sudah diabsen semua ya? Oke. Jadi ada sekitar 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan. Nah, untuk mengawali pembelajaran kalian pada hari ini, memang ada satu video mau diamati dan deskripsikan apa yang kalian lihat dari video tersebut. Yang karena dulu yang tadi
Kalau mau tanya rame-rame, kamu apa suara? Tapi kalau mau tanya satu orang, tidak ada yang berat. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Mem tidak akan menyalahkan itu salah atau benar. Kita di sini sama-sama belajar. Ada? Ayo silakan mulai. Yang dapat saya amati melalui video tersebut adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Oke, kalau yang kalian amati itu pencemaran lingkungan. Yang lain? Mungkin ada yang beda dari Glenn? Ya, silakan. Saya mengatakan Namanya siapa? Anabella. Anabella. Habis dari pencemaran lingkungan, ada juga dampak-dampak dari pencemaran lingkungan seperti binatang-binatang yang tidak terlihat. Ya, benar ya. Oke, ada lagi yang mau satu orang lagi untuk bisa mengungkapkan pendapat. Oke, saya menyimpulkan bahwa ada yang bilang pencemaran lingkungan, ada yang bilang dampak dari pencemaran lingkungan ya. Maka tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ialah faktor-faktor kenapa terjadi perubahan lingkungan. Kenapa sih lingkungan itu bisa berubah? Seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis-jenis dari pencemaran lingkungan dan juga penyebabnya seperti apa. Dan yang ketiga, mampu menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Jadi dampaknya itu seperti apa? Ya, jadi sudah tahu apa yang kita pelajari hari ini, faktor-faktor, dampak dan juga penyebab. Oke, kita masuk ke faktor perubahan lingkungan yang pertama. Faktor perubahan lingkungan kira-kira ada yang tahu disebabkan karena apa? Manusia. Oke, yang pertama adalah faktor manusia. Apa sih yang disebabkan oleh manusia sampai lingkungan itu bisa berubah? Penebangan hutan. Contohnya adalah kerusakan lingkungan karena penebangan secara ilegal. Oke, yang kedua apa? Faktor apa? Faktor alam. Contohnya? Contohnya apa? Ya, banjir. Apa lagi? Ya, bisa jadi gunung meletus. Tanah? Oke. Nah, ada macam-macam pencemaran lingkungan. Kalau tadi kita bahas faktor, ini ada namanya pencemaran lingkungan. Jadi ada yang namanya berdasarkan tempat pencemarannya dibedakan menjadi pencemaran air. Contohnya dari pencemaran air seperti apa? Seperti apa? Seperti adanya pembuangan limbah industri, sampah tangga, deterjen dan lain-lain. Air cucian bisa jadi itu menyebabkan pencemaran air. Ya, jadi hewan-hewan yang kita kan mengkonsumsi ikan yang dari laut, toh, ketika laut itu tercemar, maka itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi apa yang kita buat, itu juga akan kita tuai. Oke, selanjutnya ada namanya pencemaran udara. Pencemaran udara contohnya? Polusi bersumber dari mana saja? Ya, air motor. Ya, salah satunya. Oke, lanjut ya. Ini ada namanya pencemaran tanah. Contohnya limbah industri dalam bentuk padatan, kemudian lumpur. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kayak sisa-sisa limbah pabrik, ya itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Dan ketika misalnya digunakan untuk menanam tumbuhan, maka tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan baik. Yang terakhir ada pencemaran suara. Artinya apa? Pencemaran suara. Contoh pencemaran suara adalah emisi kendaraan, termasuk ya volume suara yang melebihi kapasitas pendengaran kita ya, itu sudah masuk dalam tingkat kemiskinan.
lagi. Nah, dari video tadi masalah apa yang terjadi? Banyaknya sampah. Oke, kalau kita lihat di contoh sekitar kita, ada yang pernah lewat atau ada yang pernah ke sentral? Ada yang pernah ke sentral ya? Sentral sekarang bukan yang tahun lalu. Ya. Karena ada di jalan layar itu ada tempat sampah kan? Kalian pernah lewat itu baunya itu sama ya? Dan itu termasuk mencemari lingkungan. Ya, coba kita lihat bagaimana gambarannya. Nah, ya kan? Kalau yang saya amati ya, itu belum ada pemilahan sampah. Mana yang organik, mana yang non organik itu belum ada. Sama mirisnya, tempat ini berdekatan dengan tempat penjual kue. Iya kan? Ada kayak tempat kue di sebelah, ada jual donat, dan masyarakat datang membeli kue di situ. Itu menjadi salah satu potensi dari penyakit. Ya, karena kan ada lalat, pasti kan lalat hidupnya di tempat-tempat sampah seperti itu. Jadi ini sampah, saya mengamatinya sudah beberapa hari tetap seperti ini. Kenapa? Karena di tempat penampungan sampah atau TPA, tempat pembuangan akhir, itu kan sampah ada di bawah di truk ini yang pagi-pagi, itu semua di sana. Bahkan yang diperkirakan sekian dalam persennya itu kan menampung 100 berapa itu. Jadi sekarang itu diperkirakan selama 3 tahun, dalam waktu 1 tahun sudah 75% itu full. Ya, jadi memang banyak ini sampah-sampah masyarakat. Oke, karena ini pasar, jadi yang paling banyak di tempat ini adalah jenis sampah organik atau non organik? Organik. Gitu. Jadi kira-kira bagaimana caranya teman-teman dalam mengelola sampah yang ada di pasar sentral tersebut agar dapat memberikan manfaat? Kira-kira mau dibuat apa ini sampah? Apakah tempat pembuangan akhir itu menjadi solusi? Tidak kan? Nah, kira-kira kita harus apakan? Nah, daur ulangnya kan ada macam-macam. Maka dari itu saya akan bagi kalian dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi silakan dilihat kelompok 1 media dan tahu, kelompok 2 Muhammad Ilham Badaru, kelompok 1 media dan tahu Muhammad Ilham Badaru, Muhammad Rifaldo Taib, Muhammad Rizky Kusum, Nazri Marika, Muhammad Nabil Amakun. Kelompok 1. Kelompok 2 Fadlan, Saskia, Farel Kamali sama Farel Mantu. Kemudian Felicia, Muhammad Ilham sama Putri Regina. Kelompok 3 ada Fauzia, Desya, Siti Hoyunisa, Dela, Muhammad Sumianti, Muhammad Farul dan
Hah? Ini? Berarti kasih bentar.
dan terakhir kesimpulan. Boleh? Oke. Waktu kalian mengerjakan 20 menit. Tapi kalau misalnya ada yang selesai duluan, misalnya rata-rata kelompoknya sudah selesai, maka langsung kita masuk ke presentasi ya. Oke, silakan.
Ayo pegang HP lagi. Sapunya. Cycle. Enggak ilaha illallah Dita. Dita.
Oke, 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Oke, silakan dari kelompok 1 untuk melingkari bagian yang sudah ditemukan oleh kelompok 1. Silakan. Ayo. Jadi dilingkari salah satu, kemudian langsung lanjut presentasi ya. Ayo kelompok 1. Sekaligus sama presentasi. Ayo. Atau kelompok 5 sudah siap? Urut saja kelompok 2. Ayo, sekalian sama presentasi. Terima kasih.
Silakan langsung presentasi. Oh, satu kelompok satu. Yes. Saya jelaskan dulu ini apa. Semuanya dengarkan, kelompok 2 Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa di pasar sentral? Masalah yang terjadi pada sampah tersebut adalah pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran lingkungan. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi masalah sampah di pasar sentral adalah dengan cara mengelola menjadi kompos, menggunakan lubang biopori, sektor pasar organik. Oke, kelompok 3. Dengar apa yang disampaikan? Dengar. Diolah jadi apa? Diolah jadi kompos. Caranya? Dibuat apa? Apa tadi? Jangan. Ini pipa ya? Oke. Kesimpulannya? Kesimpulannya, perubahan-perubahan dalam lingkungan alam dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan ekosistem. Secara keseluruhan, perubahan lingkungan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti aktivitas manusia, perubahan iklim, polusi, perusakan habitat, deforestasi, dan perubahan dalam komposisi atmosfer. Dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, mengubah menjadi kompos, dan mengelompokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 langsung masukkan studi kasus saya. Situ saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dengar. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan masalah apa yang terjadi di sampah di pasar sentral. Jadi masalah yang terjadi itu pembuangan sampah yang tidak teratur dan tidak dikelompokkan sesuai jenis sampah. Solusinya? Solusi yang kami tawarkan yaitu mengelompokkan jenis sampah agar dapat diolah dengan mudah. Contohnya memisahkan sampah yang dapat diulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Kalau dari kelompok 3 solusinya memisahkan. Kira-kira itu termasuk solusi? Iya. Maka pemisahkan itu menjadi solusi terakhir. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kami soal sampah di pasar. Masalah apa yang terjadi
mengurangi adanya sampah yang berlebihan dan mengganggu masyarakat terkait sekitar pasar karena adanya bau busuk yang berasal dari kehidupan sampah tersebut. Solusi yang kami dapat yaitu nggak bisa kita membedakan mana sampah organik dan non organik dan mengurangi sampah plastik. Dengan kelompok satu apa? Solusinya memisahkan sampah organik dan organik. Kita beri tepuk tangan untuk silakan. Oke, kalau satu lagi. Dari mana? Yang pertama tentang masalah apa yang terjadi. Jadi masalah yang terjadi di sini adalah penumpukan sampah yang diakibatkan oleh tidak dilakukannya pemilihan sampah berdasarkan akibatnya itu karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola jenis sampah pada tempatnya masing-masing. Kalau untuk menurut saya setuju dengan ini karena ketika kayak seperti kalau Tiga bilang kalau masalah terakhir itu kan bukan cuma habis dipilah, artinya bisa didaur ulang. Tapi kadang juga menurut saya itu tahap pertama untuk melakukannya harus dipilah agar supaya bisa lagi didaur ulang. Lalu selanjutnya akan dilakukan, lalu selanjutnya akan berdasarkan selanjutnya. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi sampah di pasar sentral. Yang pertama, sampah-sampah kan terbagi menjadi dua, yaitu organik dan non-organik. Sampah-sampah yang terbagi dapat Apa masalah saya pernah mendengar caranya itu cara simpel itu bahan-bahan organik jadi dikumpulkan di sebuah pot di sana, terus ditunggu beberapa hari dia itu akan terdekomposisi oleh bakteri dan akan menjadi pupuk kompos yang baik buat tubuh. Dan untuk jenis sampah non organik itu ada beberapa cara, di antara lainnya itu penggunaan kembali seperti barang-barang yang masih bisa digunakan itu masih bisa digunakan kembali, dan ada recycle atau daur ulang. Itu sampah yang dihasilkan itu daur ulang dialihkan dalam fungsi lain. Kemudian kesimpulan yang dibacakan oleh bangsa. kesimpulannya ada masalah adalah yang disampaikan adalah kita sebagai masyarakat harus bisa menumbuhkan kesadaran akan peduli lingkungan, mulai dengan cara mengurangi dampak sampah dengan mengelolanya berdasarkan jenis-jenisnya, serta bisa mengurangi aktivitas yang menimbulkan sampah. Kita beri tepuk tangan. Jadi di kelompok 5 ada solusi untuk organik dan non-organik mau diolah seperti apa. Jadi kita bisa saling melengkapi ya. Terakhir kelompok 1 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang terjadi di pasar sentral adalah pencemaran lingkungan, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Masalah yang terjadi di pasar sentral Adalah pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan contohnya bagaimana? Itu contohnya apa? Kenapa tulis pencemaran lingkungan yang terjadi di sini? Padahal contohnya iya, yang lain. Oke, lanjut saja. Solusi yang kalian tawarkan apa? Solusinya adalah membawakan pembelaannya sendiri. Oke, dengar. Katanya membawa Sendiri. berarti ini berkaitan dengan non-organik ya. Terus Membawa botol minum atau tumbler tidak menggunakan sedotan plastik. Berikutnya ya, lagi masih ada? ada Oke, kesimpulannya apa dari kelompok 1? Kesimpulannya, perubahan lingkungan hidup dapat terjadi seiring berjalannya waktu dan teknologinya zaman. Kipannya
kelestarian lingkungan hidup terus dilakukan supaya mencegah terjadinya kerusakan alam yang terdapat mempengaruhi sistem tatanan lingkungan hidup. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Jadi adik-adik, setidaknya kelompok satu ini sudah berusaha menyelesaikan kasus yang ada di KPD, gitu ya. Jadi kita hargai mereka. Sehingga dari kelompok satu sampai kelompok lewatkan. Oke, dari presentasi tadi ada yang masih ingin ditanyakan? Misalnya mungkin kelompok 2 mau tanya kelompok 3, ada yang masih kurang jelas? Oke, saya menggarisbawahi tadi ya, pengolahan sampah. Tadi ada yang hanya sampai di tahap pemilahan. Itu mungkin benar apa yang dikatakan sama kelompok 5 tadi, bahwa tahap pemilahan itu mungkin adalah salah satu step pertama kita, tapi belum menjadi solusi akhir. Ya, harus digarisbawahi, belum menjadi solusi akhir. Bahkan ketika misalnya itu tidak didaur ulang, maka sampah itu akan semakin menumpuk. Oke, sehingga tadi ada sampah yang menumpuk di lautan bisa menyebabkan hewan itu menelan yang namanya mikroplastik. Jadi plastik yang kecil-kecil itu bisa tertelan oleh hewan-hewan laut. Dan kita kan mengonsumsi ikan diambil dari laut kan? Nah itu akan kita konsumsi kembali gitu. Jadi makanya apa yang kita lakukan juga akan kembali ke diri kita sendiri. Maka lakukanlah hal yang baik-baik. Oke. Jadi selanjutnya saya akan bagi kalian dalam silakan kerjakan saja. Ini ada dari evaluasi. Jadi silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian tahu, apa yang kalian pahami terkait dengan pembelajaran ini. Di sini ada 3 soal dan di belakang ada lembaran penilaian diri. Silakan nilai diri kalian masing-masing seperti apa. Boleh? Langsung dijawab saja ya. Isi tanpa lihat buku ya. Jangan lihat internet. Apa? Ya, ada bapak peneris. Waktunya 10 menit bisa, karena hanya ada 3 nomor. 10 menit boleh? Oke, boleh ya. Dan nomor tidak akan sudah. Tidak punya ini.
Selamat balik lagi ya. Thank you.